Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita berjumpa pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan kelas 10 dan khususnya pada semester ganjil. Adapun KIKD yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep logika. 2. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Logika dan algoritma. Definisi logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Logis, masuk akal, dan memenuhi hukum logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan hindari kesesatan bernalar. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, khusus, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma. Pertama, input. Data yang harus diberikan pada komputer.
Kedua, output, informasi yang akan diperoleh dari komputer. 3. Logika, merencanakan proses program. Terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Contoh algoritma. Ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Ya, teh dan kopi. Caranya adalah algoritmanya, siapkan gelas cadangan yaitu gelas X. Langkah kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan X. Ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Ya. Tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Masih contoh algoritma. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge, tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. 3. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. 4. Goreng tempe sebentar. 5. Tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. 6. Aduk hingga semua bumbu meresap. 7. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain yang secukupnya. 8. Tumis tauge siap dihidangkan. Selanjutnya adalah bagan alir. Fungsi bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Simbol bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Yang ini adalah terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari 2 label, mulai dan akhir, start dan end. Berikutnya yang ini, proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Berikutnya yang ini adalah keputusan. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat 2 keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya atau yes jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, atau tidak atau no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Berikutnya yang ini, yaitu subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses lainnya. Berikutnya adalah simbol ini, dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Berikutnya yang ini adalah data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Dan berikutnya adalah simbol ini, pangkalan data. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Berikutkan ini adalah tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Dan yang ini adalah kartu, simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran.
Berikutnya ini panah menunjuk alir. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Dan berikutnya yang ini adalah masukan manual atau manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Berikutnya yang ini operasi manual atau manual operation. Simbol ini merepresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Berikutnya simbol ini persiapan. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Nah, yang ini adalah konektor on-peak. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on-peak dan off-peak ya. Off-peak digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on-peak dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah ini simbol tag, simbol anotasi. Simbol ini merepresentasi informasi deskriptif tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Nah, contoh ini berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah merupakan aktivitas harian siswa SMK. Terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuat menjadi salah satu bagan alir sebagai berikut. Persiapan sekolah, mandi, sarapan, berangkat sekolah, dan sampai di sekolah. Contoh algoritma ketika mandi. Secara umum, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi, misalnya anduk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Lepaskan baju, siramkan air ke seluruh anggota badan, gunakan sabun atau sampo, bilas badan dengan air, gosok gigi, gunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah baju ganti, keluar kamar mandi. Maka akan didapatkan subproses mandi sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi, masuk kamar mandi, lepas baju, guyur badan dengan air, bersabun, keramas, ya. Bilas badan dengan air, gosok gigi, pakai anduk, pakai baju, dan keluar kamar mandi. Nah, berikutnya adalah tugas. 1. Buatlah algoritma sarapan pagi. Yang kedua, buatlah algoritma berangkat ke sekolah. Selamat mengerjakan. Apabila ada manfaatnya video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.